Diriwayatkan dari seorang imam yang bernama Abdurrahman bin Muhammad As-Saqqaf. Beliau berkata begini, kullu ilmin bila amalin batilun. Setiap ilmu bila tidak dibarengi dengan amal itu adalah batil. Sesuatu perkara yang batil. Jadi kalau kita cuman sibuk dengan ilmu, nggak nyibukin diri dengan amal, itu nanti batil. Batil teh nggak ada gunanya. Bahkan terbilang nanti sia-sia. Bahkan kalau di dalam kitab disebutkan bakal menghujat kita. Jadi ilmu yang kita raih, ilmu yang kita dapetin, ilmu yang kita cari nggak diamalin, itu bakalan menghujat kita nanti di yaumil akhir. Maka kita harus tetap istiqomah dalam mencari ilmu, juga sekaligus istiqomah dalam mengamalkan ilmu. Sebab tidak sedikit ibu ya, ngajinya rajin, tapi giliran di luar pengajian mah gak mencirikan dia punya ilmu. Misalkan contoh ibu-ibu kalau di majelis taklim mah pakai kerudung, di luar alhamdulillah. Kadang-kadang bubar pengajian langsung dibuka tiungna harudang gitu kan. Kenapa? Ilmunya belum bisa mendandani amalnya. Nauzubillah min. Maka ibu-ibu ngaji di sini tiap sebulan sekali, istiqomahin, cari ilmu, sekiranya bagus manfaat catat, pelajari, simpan dalam buku, jadikan sebagai amal yang bisa kita amalkan, ilmu yang bisa kita amalkan, insya Allah. Wa kullu ilmin wa amalin bila niyatin habaun. Setiap ilmu dan amal bila mana tidak dibarengi dengan niat, itu bagaikan debu yang ditiup angin. Ada amalnya, ada ilmunya, tapi salah niatnya. Ibu berangkat dari rumah niatnya apa bu? Niatnya apa? Tolabul, mencari ilmu. Amalnya apa? Berangkat dari rumah, duduk di majelis ilmu. Istima'ul kalamil hukama, mulai mendengarkan omongan para ulama, mulai mata melihat wajah para ulama, mulai mulut bersolawat, berzikir, menyanjung baginda Nabi Muhammad dan berzikir kepada Allah. Amalnya ada, ilmunya ada. Hati-hati, banyak orang yang datang ke majelis taklim salah niatnya. Betul? Salah niat. Misal pengen duduk bareng sama besti, giliran bestinya kagak dateng, hanjakal uing datang, si eta karena niatnya yang awalnya cari ilmu, tapi sudah ada bumbu-bumbu manusia, maka di situ mulai terkontaminasi. Betul? Ustadz kumaha? Sama. Ustadznya niat ngajar karena Allah, niat dakwahnya karena Allah, ilmunya udah dikaji di rumah, amalnya udah berangkat karena Allah, tiba-tiba datang ke masjid, jamaahnya jamaahnya nggak ada. Tuh niatnya masih utuh atau udah berubah? Udah mulai itu berubah. Hanjakal aing datang, bulan hareup mah diondang moal datang deui. Kenapa? Salah niat. Apalagi kalau niatnya hanya untuk dapetin materi. Bu, Ustadz ngajar dakwah, kalau amplopnya gede dia datang, kalau amplopnya tipis kagak datang. Nauzubillah min.
Maka ada slogan mengatakan imanuhum ala qadri amplopihim. Imannya jadi tergantung kadar amplopnya. Nauzubillah min. Doain bu, saya masih muda di usia sekarang, mudah-mudahan istiqomah dakwah, istiqomah ngajar. Barusan ngobrol sama Pak Haji Lukman, beliau waktu di Singapura datang ke satu masjid, ustadznya datang nggak ada jamaahnya. Ternyata subhanallah tuh ustadz ceramah sendirian. Masya Allah tuh ikhlas banget ya. Kira-kira kalau model saya ikhlas nggak tuh? Datang ke sini jamaahnya kagak ada, kira-kira saya ngomong sendiri nggak? Bodoh amat, gue pulang lah. Ngapain saya ngajar sendirian? Karena ikhlasnya belum nyampe. Maka kalau ikhlas itu udah nggak mikirin apa-apa, udah semuanya niatnya karena Allah. Masya Allah. Susah nggak tuh? Susah nggak bu? Ibu nyiapin minum karena Allah apa karena suami? Karena suami kan. Kadang-kadang kalau suami bilang tehnya enak banget, ibu langsung merah mukanya, langsung Humairo, makasih bebe, begitu kan? Makasih suamiku, cintaku, sayangku. Tapi giliran bilang suaminya nggak enak, kira-kira wajah ibu gimana? Mulai jika jeruk purut, manyun. Betul ibu? Kenapa? Karena masih ada unsur-unsur niat sama makhluk atau sama manusia. Kalau semuanya udah karena Allah, mau disanjung, mau dihina, mau dipuji, mau dicaci maki, tetap sama aja. Itu yang mahal. Insya. Maka ustadz yang ikhlas, ustadz yang istiqomah, mau ada jamaah, mau nggak ada jamaah, sedikit ataupun banyak, tetap performnya sama aja. Kadang-kadang kalau jamaahnya banyak semangat, giliran jamaahnya sedikit, ibu-ibu ngajina sampai ke dia banyak, gesan. Nauzubillah min. Yo. Jadi yang pertama apa tadi? Setiap ilmu tanpa amal sia-sia. Ilmu dan amal tanpa niat bagaikan debu ditiup angin. Jadi nanti di hadapan Allah habaan mansura, amal kita nol. Sedih nggak bu? Puasanya nol, umrohnya nol, hajinya nol, ngajinya juga nol. Capek gawe teka pake. Terus